Perkenalkan, nama saya Siti Humaratul Fajriya. NIM saya 857372348. Saya semester 6 dari Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis parasitisme. Di sini saya membawa alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua organisme, yang satu mendapatkan keuntungan atau parasit dan yang satu lagi dirugikan atau inang. Organisme parasit akan mengambil makanan atau menempel pada inangnya untuk bertahan hidup. Namun, hal ini akan menyebabkan inang mengalami kerugian seperti gangguan kesehatan atau terhambatnya pertumbuhan. Contoh dari simbiosis parasitisme antara lain adalah benalu dan pohon inang. Benalu menempel pada pohon, menyerap air serta nutrisi dari pohon tersebut sehingga mengganggu pertumbuhan pohon inangnya. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui beberapa contoh simbiosis parasitisme yang berada di lingkungan sekitar. Dapat dibahas apa saja yang diuntungkan, apa saja yang dirugikan dalam simbiosis ini. Mekanisme simbiosis parasitisme terjadi pada benalu dan pohon inang adalah sebagai berikut. 1. Penetrasi akar benalu. Benalu menancapkan akarnya ke dalam ranting atau batang pohon inangnya, memungkinkan akses langsung ke sistem pembuluh tanaman. Kedua, pengambilan nutrisi. Melalui akar spesialisasinya, benalu menyerap air dan nutrisi seperti sari makanan dari pohon inang. 3. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Nutrisi yang diperoleh dari inang ini digunakan benalu untuk tumbuh, berfotosintesis, atau karena benalu mereka daun berklorofil dan berkembang biak. Yang keempat, dampak pada pohon inang. Pohon inang mengalami kerugian karena kehilangan nutrisi penting yang dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan bahkan kematian jika serangan benalu tidak dikendalikan. Demikian hasil praktik tentang simbiosis parasitisme pada benalu dan pohon inang, di mana pohon inang di sini yang dirugikan sedangkan benalu diuntungkan karena mendapat sumber makanan untuknya. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme, yang satu mendapatkan keuntungan parasit atau yang satu lagi merugikan inang. Organisme parasit akan mengambil makanan atau menempel pada inangnya untuk bertahan hidup, namun hal ini menyebabkan inang mengalami kerugian seperti gangguan kesehatan atau terhambat pertumbuhan. Contoh dari simbiosis parasitisme pada panu terjadi antara jamur penyebab panu parasit dan kulit manusia inang. Jamur diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari kulit manusia untuk bertahan hidup, sementara manusia dirugikan karena mengalami rasa gatal, iritasi, dan perubahan warna kulit yang tidak nyaman akibat infeksi jamur tersebut. Ini contohnya. Ada juga contoh dari simbiosis parasitisme, antara lain adalah ulat pada pohon jarak. Ulat menempel pada pohon jarak dan menyerap air serta nutrisi dari pohon tersebut sehingga mengganggu proses fotosintesis dari daun jarak itu sendiri. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui beberapa contoh simbiosis parasitisme yang berada di lingkungan sekitar serta dapat dibahas apa saja yang diuntungkan dan apa saja yang dirugikan dalam simbiosis ini. Ini adalah proses interaksi simbiosis parasitisme antara ulat dan pohon jarak. Bisa dilihat. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua organisme, yang satu mendapatkan keuntungan parasit dan yang satu lagi merugikan atau inang. Organisme parasit akan mengambil makanan atau menempel pada inang untuk bertahan hidup, namun hal ini akan menyebabkan inang mengalami kerugian seperti gangguan kesehatan atau terhambat pertumbuhan. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah antara lain
adalah kutu pada manusia. Kutu rambut mendapatkan keuntungan dari manusia seperti makanan dari darah yang dihisap, namun kutu rambut juga menyebabkan kerugian bagi manusia seperti gatal-gatal dan sakit akibat rasanya. Ini adalah contoh dari simbiosis parasitisme di mana saat spesies parasit mengambil manfaat dari spesies lainnya inang dengan merugikan inang tersebut. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui beberapa contoh simbiosis parasitisme yang berada di lingkungan sekitar serta dapat dibahas apa saja yang diuntungkan dan apa saja yang dirugikan. Ini adalah contoh dari telur kutu yang akan menjadi kutu pada rambut manusia. Ini yang terakhir, salah satu contoh simbiosis parasitisme antara jamur dan buah stroberi. Jamur bertindak sebagai parasit yang dapat menyerap nutrisi pada buah stroberi, sehingga buah stroberi dapat lebih cepat mengalami pembusukan. Buah stroberi yang memiliki warna bercak putih, itu tandanya buah sudah terdapat jamur atau parasit. Sekian, terima kasih penjelasan praktikum IPA di SD saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.